Baik, teman-teman, sebelumnya selamat malam. Berhubung tadi di info sama Korpi kalau Bapaknya nggak bisa join, jadi kita presentasi mandiri dulu ya. Jadi aku selaku kelompok penyaji mau memulai langsung aja presentasi kita pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah suara aku sudah bisa terdengar ya? Sudah dia. Jadi sebelumnya langsung aja mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Oke, baik, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi perilaku konsumen. Nah, ada pun anggota dari kelompok 4, yang pertama yakni aku sendiri, dia Arif Rastianisi, dengan NIM 21170511024, dan juga ada teman aku, boleh diperkenalkan dulu. Saya Nadia Brugintu dengan NIM 21170511036. Oke, baik. Nah, jadi untuk mengefisiensikan waktu, langsung aja kami mulai presentasi lagi dengan materi yang pertama. Next. Oke, jadi materi yang pertama itu langsung dijelaskan oleh aku sendiri, dia Ayu, yang mana materi pertama yakni pengertian perilaku konsumen. Nah, jadi sebelumnya kami jelaskan dulu apa sih perilaku dan apa itu konsumen. Nah, perilaku merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perilaku dapat diamati dan diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, perilaku itu merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisasi, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisasi lain di sekitarnya, serta lingkungan fisik. Nah, perilaku ini dapat berupa tindakan yang diamati secara langsung, seperti berbicara, makan, atau berjalan, atau tindakan yang dapat diamati secara langsung, seperti berpikir, merasa, atau bermimpi. Untuk konsumen, konsumen adalah orang atau sekelompok orang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa. Konsumen dapat bersifat individu, keluarga, kelompok, atau organisasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarga orang lain, ataupun untuk makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah suatu proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Oke, next. Nah, ada selanjutnya yakni faktor-faktor perilaku konsumen. Nah, faktor-faktor perilaku konsumen itu ada dibagi menjadi dua pada umumnya. Yang pertama yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri konsumen, seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan sikap. Nah, kepribadian adalah karakteristik unik yang membedakan seseorang dari orang lain. Kepribadian dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal gaya hidup, pilihan produk, dan merek. Kemudian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Nah, motivasi itu juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal pencarian informasi, proses pengambilan keputusan, dan juga perilaku pasca pembelian. Kemudian kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik unik yang membedakan seseorang dari orang lain. Kemudian kepribadian ini juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal gaya hidup, pilihan produk, dan juga merek. Lalu persepsi. Nah, persepsi adalah proses yang terjadi ketika seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya.
Nah, persepsi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal pilihan produk, harga, dan juga promosi. Kemudian yang terakhir yakni sikap. Sikap itu adalah predisposisi seseorang untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Nah, sikap ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal pembelian, konsumsi, dan juga evaluasi produk. Selanjutnya yakni ada faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri konsumen, seperti budaya, ekonomi, dan juga teknologi. Nah, budaya adalah sistem nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut oleh suatu masyarakat. Budaya ini juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal pilihan produk, gaya hidup, dan juga konsumsi. Lalu, ekonomi. Ekonomi adalah karakteristik keuangan yang kita miliki dan juga bagaimana cara kita untuk melakukan penghabisan terhadap apa yang kita miliki, seperti keuangan yang kita miliki, untuk apa keuangan tersebut. Kemudian ada teknologi. Teknologi itu merupakan suatu alat yang saat ini sering digunakan oleh orang-orang termasuk seperti kita, yang mana teknologi ini juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Karena dengan adanya teknologi yang maju, maka semakin mudahnya kita dalam melakukan suatu transaksi dan juga dapat menyebabkan semakin majunya kegiatan perilaku konsumen kita. Kemudian ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku konsumen, seperti pengetahuan pembeli tentang seluk-beluk kualitas. Kemudian pembeli membeli barang karena hanya ingin meniru orang lain. Ada kebiasaan yang berlaku di kalangan konsumen dan juga pembeli yang berlaku ceroboh terhadap jenis barang yang dibeli. Okay, next. Kemudian ada teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen berhubungan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Nah, di sini ada beberapa teori. Yang pertama yakni ada teori utility, kemudian ada teori indiferensi, kemudian ada teori ekonomi tradisional. Nah, yang pertama yakni teori utility. Teori utility ini merupakan teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Nah, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Teori utility ini dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti Jeremy Bentham, Augustine Faulkner, dan William Stanley. Itu menjelaskan bahwa konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang memiliki utility tertinggi. Nah, utility ini ada dua jenis. Yang pertama yakni utility ordinal dan juga utility cardinal. Utility ordinal itu merupakan utility yang dapat diurutkan tetapi tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan utility cardinal adalah utility yang dapat diukur secara kuantitatif. Nah, dalam utility ordinal itu didefinisikan sebagai kepuasan yang diterima konsumen dari mengkonsumsi atau menggunakan satu unit barang tanpa memperhatikan kuantitasnya. Jadi utility ordinal ini hanya dapat diurutkan tetapi tidak dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya itu seorang konsumen lebih puas mengkonsumsi apel daripada jeruk. Maka utility apel bagi konsumen tersebut lebih tinggi daripada utility jeruk bagi konsumen. Nah, sedangkan utility cardinal itu didefinisikan sebagai kepuasan yang diterima konsumen dari mengkonsumsi atau menggunakan satu unit barang dan jasa yang dapat diukur dengan menggunakan satuan utils.
Misalnya, jika seorang konsumen menerima 10 UTILS dari mengkonsumsi 1 unit apel, maka konsumen tersebut akan menerima 20 UTILS dari mengkonsumsi 2 unit apel. Kemudian selanjutnya yakni ada teori tim differencing, yakni seorang konsumen menanggapi adanya perubahan-perubahan variabel ekonomi seperti harga, kualitas, fashion dari barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teori ini dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti Francis Gistro, Ed George, dan Wilfredo Pareto, yang mana itu menjelaskan bahwa konsumen akan merasa acuh tak acuh antara dua bundel barang yang memberikan kepuasan yang sama. Artinya, konsumen tidak akan memilih salah satu bundel barang tersebut atas bundel barang lainnya. Nah, teori indiferen ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, dan juga psikologi. Dalam bidang ekonomi, teori indiferen ini digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam bidang pemasaran, teori indiferen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian dalam bidang psikologi, teori indiferen di pengambilan keputusan kepuasan. Yang terakhir yakni ada teori ekonomi tradisional. Teori ekonomi tradisional yakni konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Nah, teori ini dikembangkan oleh pelaku ekonomi, para ahli ekonomi seperti Carl Polanyi, Georgia Dalton, dan juga Marshall Chaplin, yang mana mereka menyebutkan bahwa teori ekonomi tradisional ini merupakan kegiatan ekonomi, norma-norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Ini menentukan apa yang diproduksi, bagaimana barang dan jasa diproduksi, dan Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori dalam perilaku konsumen ini. Jadi teori yang selanjutnya ada teori psikologi, di mana dalam teori psikologi ini perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan sikap. Nah, teori psikologi konsumen ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku konsumen dari perspektif proses mental individu. Nah, sebagai contohnya yaitu berkaitan dengan kesadaran konsumen, yakni bagaimana kesadaran konsumen atau individu tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumennya. Kemudian ada teori sosiologi. Nah, teori sosiologi ini dalam teori sosiologi ini, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya, kelompok sosial, dan keluarga. Nah, dalam teori sosiologi ini diasumsikan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Sebagai contoh yaitu sebuah model sosiologi
yang mempengaruhi perilaku konsumen, di mana model ini dapat mengasumsikan bahwa perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, norma sosial, peran sosial, dan status sosial. Kemudian yang terakhir yaitu teori pemasaran. Nah, dalam teori pemasaran ini, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor pemasaran seperti iklan, promosi, dan harga. Nah, dalam teori pemasaran ini, perilaku konsumen melibatkan strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya berkaitan dengan pemahaman konsumen, yakni strategi pemasaran yang harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian promosi secara rutin. Nah, dalam hal ini melakukan promosi secara rutin bahkan sekecil apapun dapat dilakukan untuk tetap menjaga ketertarikan konsumen. Kemudian pemberian penawaran yang menarik. Nah, dalam hal ini memberikan penawaran yang menarik pada konsumen seperti potongan harga, diskon atau tawaran khusus akan menarik minat konsumen terhadap suatu produk. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai indikator perilaku konsumen. Jadi indikator dalam teori perilaku konsumen ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi perilaku konsumen. Nah, indikator ini dapat berupa indikator internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, indikator eksternal dan internal ini dibagi lagi menjadi indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Nah, indikator kuantitatif merupakan variabel yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah unit produk yang terjual, nilai penjualan, dan tingkat kepuasan konsumen. Nah, contoh indikator kuantitatif adalah jumlah unit yang terjual. Nah, dalam hal ini misalkan ada seseorang membeli 10 unit barang. Jadi 10 unit itu adalah contoh dalam indikator kuantitatif ini. Kemudian selanjutnya indikator kualitatif. Jadi indikator kualitatif ini merupakan variabel yang dapat diukur secara kualitatif, seperti persepsi konsumen terhadap suatu produk, sikap konsumen terhadap merek, dan perilaku konsumen setelah membeli produk. Contohnya alasan pembelian. Jadi misalnya apa alasan saya membeli sebuah produk itu? Jadi alasan saya membeli sebuah produk itu merupakan indikator kualitatif. Selanjutnya ada tahapan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau individu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan. Nah, kita sebagai konsumen harus mengenali kebutuhan kita terhadap suatu produk. Dan dalam hal ini kita harus mengetahui apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan, karena kebutuhan dan keinginan ini jelas jauh berbeda. Yang kedua, setelah mengenali kebutuhan, kita harus mencari informasi sebelum membeli. Nah, misalnya kebutuhan saya adalah sebuah baju. Nah, maka saya harus mencari informasi atau ulasan-ulasan tentang baju tersebut apakah layak untuk dibeli atau tidak. Kemudian setelah mendapat informasi, maka kita akan melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan. Misalnya tadi ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan, maka atas informasi-informasi yang telah kita cari tadi, maka kita dapat mengevaluasi dan memilih produk mana yang akan kita beli. Kemudian selanjutnya setelah mengevaluasi, kita melakukan pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian terhadap produk, maka selanjutnya kita melakukan evaluasi pasca beli. Jadi evaluasi pasca beli ini dapat berupa ulasan atau penilaian terhadap produk yang kita beli. Kemudian materi yang terakhir yaitu motif melakukan konsumsi. Jadi motif konsumsi ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Nah, motif dalam mengkonsumsi dapat dibedakan karena motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Nah, jadi motif ekonomi ini meliputi segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan laba dan mendapatkan kepuasan atau kenikmatan sebesar-besarnya bagi pelaku konsumsi. Kemudian motif non-ekonomi adalah
Contohnya seperti membantu orang lain mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat serta mendapatkan kedudukan atau jabatan di masyarakat. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, jadi terima kasih Nadia untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yakni sesi diskusi. Kami membuka 4 pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Oke, baik, jadi karena udah ada 4 pertanyaan di kolom komentar, jadi kami minta waktu untuk berdiskusi mungkin kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, jadi langsung saja. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, Kade Anggun Abdullah. Yang mana pertanyaannya itu bagaimana caranya seorang konsumen agar tidak berperilaku konsumtif dalam melakukan suatu pembelian. Nah, untuk pertanyaan Anggun akan dijawab oleh rekan saya Nadia. Pada Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih dia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kade Anggun Okasukma. Jadi, untuk menghindari perilaku konsumtif dalam melakukan pembelian, seorang konsumen itu dapat mengambil beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengelola perilaku mereka. Yang pertama yaitu konsumen tersebut harus melakukan pencatatan pengeluaran. Nah, dalam hal ini, konsumen diharapkan untuk mencatat setiap pengeluarannya. Hal ini dapat membantu konsumen tersebut agar menjadi lebih sadar akan kebiasaan pengeluaran mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengurangi pengeluaran mereka. Kemudian, yang kedua yaitu membuat anggaran. Nah, jadi membuat anggaran ini juga merupakan hal yang penting dalam hal mengontrol pengeluaran. Nah, ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang berapa banyak yang dapat dihabiskan untuk berbagai item dan membantu untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian selanjutnya itu memahami dampaknya. Jadi kita sebagai seorang konsumen harus memahami dampak atau konsekuensi negatif dari perilaku konsumtif tersebut. Nah, dampak seperti dampak tekanan keuangan, kerusakan lingkungan, dan juga implikasi sosial. Nah, dengan memahami dampak ini dapat memotivasi individu sebagai konsumen itu untuk mengubah perilaku mereka. Kemudian, yang selanjutnya yaitu membatasi belanja online. Nah, seperti yang kita lihat saat ini banyak sekali orang yang melakukan belanja online dengan berbagai macam situs belanja online yang dapat diakses secara umum. Nah, namun belanja online ini dapat menyebabkan pembelian impulsif sehingga konsumen harus memperhatikan pembelian online mereka agar menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian, mengidentifikasi pemicu. Jadi, seorang konsumen itu harus mengenali faktor-faktor yang dapat memicu mereka melakukan perilaku konsumtif seperti tekanan sosial, impuls emosional atau taktik pemasaran yang dapat membantu individu tersebut agar dapat menahan diri dari keinginan untuk mengeluarkan uang secara berlebihan. Nah, jadi dengan menerapkan kelima strategi-strategi yang telah saya jelaskan tadi, maka konsumen akan dapat mengelola perilaku mereka dengan efektif dan menghindari jebakan perilaku konsumtif. Baik, sekian jawaban dari saya. Untuk penanya, apakah jawaban dapat diterima? Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Mungkin tidak ada tambahan ya, jadi bisa kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Terima kasih Nadia atas jawaban yang luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni dari Ketut Iwana, yang mana itu pertanyaannya yakni bagaimana pandangan kelompok penyaji terkait frugal living. Nah, dari beberapa teori perilaku konsumen yang telah dipaparkan, teori mana saja kah yang mempengaruhi frugal living tersebut? Dan apa dampak frugal living terhadap perekonomian di Indonesia? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Yohana, akan saya jawab sendiri. Jadi, frugal living itu kan sebagai gaya hidup yang positif dan berkelanjutan. Nah, frugal living dapat membantu konsumen untuk menghemat uang, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, berdasarkan teori perilaku konsumen yang telah dipaparkan, frugal living ini dipengaruhi oleh beberapa teori. Yang pertama yakni ada teori motivasi.
Nah, teori motivasi ini menjelaskan bahwa frugal living dapat dipengaruhi oleh motivasi konsumen untuk menghemat uang. Misalnya, seorang konsumen yang memiliki motivasi untuk menghemat uang untuk masa pensiun akan lebih cenderung untuk menerapkan gaya hidup frugal. Nah, frugal living dapat dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap nilai uang. Itu merupakan teori persepsi. Misalnya, seorang konsumen yang memiliki persepsi bahwa uang adalah hal yang berharga, maka akan cenderung untuk menghemat uang. Kemudian ada teori sikap. Itu dapat dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap konsumen. Misalnya, seorang konsumen yang memiliki sikap yang negatif terhadap konsumsi berlebihan akan lebih cenderung untuk menerapkan gaya hidup frugal. Nah, dampak frugal living terhadap perekonomian di Indonesia, yakni yang pertama, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen, menurunkan konsumsi, dan juga untuk dampak negatifnya yaitu mengurangi daya beli konsumen yang sebelumnya tinggi, kemudian daya belinya berkurang. Oke, kepada penanya, apakah jawaban dari saya dapat diterima? Dan mungkin apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya persilakan. Oh, baik, jawaban dapat saya terima dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Yona. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Komang Mesti Sukma Prastika, yang mana pertanyaannya itu pemikiran dan usaha apa saja yang harus dilakukan oleh pemasar untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan bagaimana cara memahami perilaku konsumen untuk meningkatkan penjualan. Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Nadia. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih dia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Mesti Sukma Prastika. Jadi dalam hal ini pemasar dapat melakukan beberapa pemikiran dan usaha untuk mempengaruhi perilaku konsumennya. Yang pertama yaitu diharapkan agar mengenal pangsa konsumennya. Jadi para pemasar harus memahami siapa target pasar mereka dan apa yang mereka butuhkan. Dengan memahami profil pelanggan, maka pemasar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian memilih lokasi yang strategis. Dalam hal ini pemasar harus sebisa mungkin untuk memilih lokasi yang tepat untuk memperkenalkan produk mereka, karena lokasi yang strategis sangat-sangat akan berpengaruh dan membantu produk agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan penjualannya. Kemudian melakukan promosi secara rutin. Nah, dalam hal ini pemasar harus melakukan promosi secara rutin maupun itu promosi sekecil-kecilnya. Karena dengan promosi yang kreatif, maka para pelanggan tidak akan merasa bosan yang akan meningkatkan penjualan. Kemudian memberikan penawaran menarik pada konsumen. Jadi pemasar dapat memberikan penawaran menarik pada konsumen seperti potongan harga atau diskon, memberikan voucher atau tawaran menarik lain. Nah, dengan memberikan penawaran yang menarik ini, maka otomatis pelanggan akan semakin tertarik untuk membeli produk. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan media sosial. Nah, di zaman sekarang ini kan udah banyak banget ya media promosi yang dapat kita lakukan melalui sosial media. Jadi sangat dianjurkan kepada para pemasar untuk memanfaatkan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan dalam persaingan pasar. Nah, jadi pemasar dapat memanfaatkan media sosial mereka untuk memperkenalkan produk mereka. Dengan memaksimalkan penggunaan media sosial dan bantuan dari berbagai influencer, maka produk jualan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan peluang untuk meningkatkan penjualan pun semakin besar.
Nah, jadi untuk memahami perilaku konsumen, pemasar dapat melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja sih kebutuhan dan keinginan konsumen dan berapa banyak jumlahnya. Nah, bagaimana daya beli konsumen tersebut, di mana tempat konsumennya, dan seberapa banyak permintaan. Dengan memahami profil pelanggan juga, pemasar akan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, selain itu, pemasar juga dapat memanfaatkan data dan analisis untuk dapat memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia untuk jawabannya. Kepada teman yang bertanya, apakah dapat diterima? Dan mungkin ada tambahan jawaban yang lain dari teman-teman, kami persilahkan. Jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang terakhir, yakni dari Imade Heru, yang mana dia bertanya bahwa terdapat teori perilaku konsumen, salah satunya yakni teori psikologi. Jadi bagaimana faktor-faktor psikologi ini seperti persepsi, motivasi, dan sikap mempengaruhi keputusan pembelian para konsumen, serta berikanlah contoh konkret di kehidupan nyata dari pertanyaan di atas. Oke, jadi pertanyaan dari hari ini akan saya jawab sendiri. Nah, jadi sebelumnya persepsi itu kan merupakan proses penerimaan dan interpretasi informasi dari lingkungan sekitar. Nah, persepsi ini dapat dinyatakan bahwa persepsi konsumen terhadap produk atau merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Kemudian motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang untuk bertindak. Motivasi konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Kemudian, sikap adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, contoh konkretnya yaitu seorang konsumen yang memiliki persepsi bahwa produk Apple adalah produk yang berkualitas tinggi dan inovatif. Akan lebih cenderung untuk membeli produk Apple daripada produk dari merek lain. Kemudian seorang konsumen yang merasa lapar akan lebih cenderung untuk membeli makanan di restoran terdekat. Terakhir yakni contoh konkretnya yaitu seorang konsumen yang memiliki sikap yang positif terhadap produk lokal akan lebih cenderung untuk membeli produk lokal daripada produk impor. Baik, sekian dari jawaban saya kepada penanya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Dan untuk teman-teman yang lain, saya persilahkan untuk bertanya, memberikan tanggapan jawaban. Baik, jika tidak ada tambahan, maka saya tutup presentasi kami pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang baik ataupun kurang jelas. Akhir kata, kami ucapkan selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.